Stop scroll bentar, gue serius. Kalau lo ngerasa capek tapi nggak tahu capek kenapa, bangun tidur refleks buka HP, jempol lo gerak sendiri tanpa lo suruh, dan niatnya cuma 5 menit tapi tahu-tahu 1 jam hilang. Ini buat lo. Dan kalau lo sering bilang, habis ini gue berhenti, tapi ujung-ujungnya malah makin dalam scrollnya, tenang, lo bukan males, lo bukan bodoh, dan lo juga bukan manusia gagal. Yang lagi lo alamin itu bukan kurang disiplin, itu namanya doom scrolling. Dan ini bukan masalah kecil, ini masalah kebiasaan otak yang kebentuk pelan-pelan tanpa lo sadar. Dunia sekarang penuh rangsangan. Setiap detik ada video baru, berita baru, opini baru, drama baru. Otak manusia nggak pernah dikasih waktu buat bernapas. Jadi wajar kalau lo capek, kosong, dan susah fokus. Masalahnya bukan di diri lo, tapi di sistem yang terus-terusan narik perhatian lo. Doom scrolling itu bukan cuma kebiasaan scroll sosmed sambil rebahan. Ini kondisi di mana otak lo kebanyakan nerima informasi, tapi nggak dikasih waktu buat mencerna. Video lucu lewat, video sedih lewat, berita buruk lewat, konten flexing lewat, konten motivasi lewat, semuanya masuk, numpuk. Otak lo kerja terus, tapi nggak pernah kelar. Akhirnya lo nutup HP sambil ngerasa kosong, capek, dan agak kesel sama diri sendiri. Tapi yang aneh, besok lo ngulangin lagi, dan siklus ini jalan terus tanpa lo sadari. Masalahnya kebanyakan orang nyoba nyelesain doom scrolling dengan cara yang salah. Capek scroll malah nonton video motivasi. Ngerasa hidup kosong malah cari quotes. Ngerasa stuck malah dengerin omongan, ayo disiplin, ayo kuat. Padahal masalahnya bukan kurang niat dan bukan kurang keras sama diri sendiri. Masalahnya itu otak lo kebanjiran stimulus tanpa arah. Motivasi cuma nambah suara di kepala, bukan ngerapihin isinya. Ibarat kamar berantakan, lo malah nambah barang baru tanpa beresin yang lama. Sebelum masuk ke step, gue mau lurusin satu hal penting. Berhenti doom scrolling itu bukan soal jadi rajin, bukan soal jadi produktif, dan bukan soal jadi versi terbaik diri lo. Ini soal riset cara kerja otak lo, biar lo berhenti hidup di mode autopilot. Karena selama otak lo masih jalan otomatis, sekuat apapun niat lo, ujung-ujungnya bakal balik lagi. Sekarang kita masuk ke intinya. 6 step ini bukan teori ribet dan bukan nasihat sok bijak. Ini pendekatan realistis buat orang normal yang capek, tapi pengen hidupnya lebih sadar dan gak dikontrol layar terus-terusan. Step 1. Pahami kenapa otak lo ketagih scroll. Masalah lo bukan di niat, tapi di kimia otak. Setiap kali lo scroll dan nemu hal baru, otak lo ngelepas dopamin. Dopamin ini sering disalahpahami sebagai hormon bahagia, padahal sebenarnya dia hormon pencari. Dia bikin otak lo bilang, lanjut lagi, siapa tahu ada yang lebih menarik. Doom scrolling itu berbahaya bukan karena dopaminnya gede, tapi karena dopaminnya kecil dan datang terus-menerus. Bukan ledakan besar, tapi tetesan tanpa henti. Otak lo jadi kebiasa dapat rangsangan instan tanpa usaha apapun. Lama-lama otak lo kehilangan toleransi terhadap rasa bosan. Sedikit nggak nyaman aja pengennya langsung kabur. Fokus jadi pendek, sabar menipis, dan hal-hal yang butuh proses jadi kerasa berat. Belajar jadi males, mikir jadi capek, mulai sesuatu jadi susah. Ini bukan karena lo lemah, ini karena otak lo dilatih buat nyari yang paling gampang. Kalau lo nggak paham ini, lo bakal terus nyalahin diri sendiri dan ngerasa ada yang salah sama lo, padahal yang salah itu pola kebiasaan otak lo. Step 2. Jangan lawan keinginan tapi arahkan. Makin lo lawan keinginan scroll, makin kuat dorongannya. Karena keinginan itu refleks, bukan pilihan sadar. Begitu lo capek, stres, kesepian, atau ngerasa kosong, otak lo otomatis nyari pelarian tercepat. Yang bisa lo atur bukan keinginannya, tapi respon lo. Jadi daripada bilang, gue nggak boleh buka HP, ganti jadi, gue buka HP dengan tujuan. Misalnya cuma buat balas chat penting, nyari satu informasi, atau buka 5 menit doang. Dengan punya tujuan sebelum buka HP, lo lagi ngambil kendali balik. Ini bukan soal kuat-kuatan nahan diri, tapi soal ngasih arah ke otak sebelum dia jalan sendiri. Saat lo buka HP tanpa tujuan, algoritma yang nyetir. Saat lo buka HP dengan tujuan, lo yang nyetir. Perbedaannya kelihatan kecil, tapi efeknya besar dalam jangka panjang. Step 3. Pakai jeda 5 detik buat matiin autopilot. Doom scrolling itu autopilot. Tangan gerak duluan, pikiran nyusul belakangan. Kalau lo pengen beneran berubah, yang harus lo putus itu autopilotnya,
bukan cuma kebiasaannya. Caranya sederhana, tapi harus dilatih. Bikin jeda sengaja. Setiap kali tangan lo refleks mau buka aplikasi, berhenti 5 detik. Jangan lama-lama. Tarik nafas, lalu tanyain ke diri sendiri. Gue sebenarnya lagi pengen apa? Hampir selalu jawabannya bukan pengen TikTok atau Instagram. Biasanya pengen istirahat, pengen kabur dari stres, pengen gak mikir, atau pengen ngerasa aman. Jeda 5 detik ini kecil, tapi krusial, karena dia ngasih waktu buat bagian otak sadar lo aktif. Tanpa jeda, lo cuma bereaksi. Dengan jeda, lo mulai memilih. Dan perubahan kebiasaan selalu dimulai dari kemampuan memilih. Step 4. Ganti scroll dengan transisi yang tenang. Banyak orang salah paham dan mikir berhenti doom scrolling berarti harus langsung produktif atau harus kosong. Padahal, otak nggak bisa kosong. Kalau lo berhenti scroll tanpa ganti apa-apa, otak lo bakal nyari pelarian lain. Dan seringnya balik lagi ke HP. Yang lo butuhin bukan berhenti total, tapi ganti jenis stimulus. Dari layar ke non-layar. Dari cepat ke lambat. Dari rame ke tenang. Jalan 5 menit, mandi, minum air, beresin satu sudut kamar, duduk sambil napas pelan, atau denger musik tanpa layar. Ini bukan aktivitas produktif, ini aktivitas transisi. Fungsinya buat nenangin sistem saraf lo. Saat sistem saraf lo tenang, dorongan buat scroll bakal turun sendiri tanpa lo paksa. Step 5. Turunkan standar, jangan putus total. Putus total kedengerannya keren, tapi jarang berhasil. Otak manusia nggak suka perubahan ekstrim. Begitu lo langsung ngelarang total, otak lo panik dan malah makin kepikiran. Solusi yang lebih realistis adalah nurunin dosis. Dari 2 jam jadi 30 menit. Dari scroll sebelum tidur jadi stop 1 jam sebelum tidur. Dari konten acak jadi konten netral. Ini bukan nyerah, ini strategi adaptasi. Dengan nurunin dosis pelan-pelan, otak lo dikasih waktu buat belajar nyaman tanpa stimulasi berlebihan. Tujuan lo bukan sempurna, tapi stabil. Step 6. Terima kalau riset otak itu proses. Yang bikin orang gagal bukan kumatnya, tapi reaksinya setelah kumat. Riset otak itu bukan sekali kelar. Akan ada hari di mana lo kelepasan dan scroll lama lagi. Saat itu terjadi, jangan hancurin diri sendiri. Jangan bilang lo gagal. Bilang aja, oke, gue kelepasan. Sekarang gue berhenti. Tanpa drama, tanpa marah ke diri sendiri. Konsistensi lahir dari sikap tenang dan sadar, bukan dari keras dan nyiksa diri. Semakin lo kalem ke diri sendiri, semakin otak lo mau diajak kerjasama. Sekarang, gue mau lo ingat satu hal penting. Doom scrolling bukan bukti lo lemah. Ini bukti dunia sekarang terlalu berisik. Informasi datang tanpa henti, notifikasi nggak pernah berhenti, dan otak manusia nggak didesain buat nerima semuanya sekaligus. Jadi kalau lo capek dan kosong, itu bukan karena lo kurang usaha, tapi karena otak lo kelelahan. Berhenti doom scrolling juga bukan berarti lo harus jadi orang baru. Lo nggak perlu berubah drastis. Lo cuma perlu balik dengerin diri lo sendiri. Pelan-pelan, sadar, tanpa paksaan. Fokus ke hal kecil yang bisa lo kontrol hari ini, bukan hidup ideal versi internet. Setelah video ini, jangan lanjut scroll. Tutup HP, tarik nafas, duduk bentar. Lakuin satu hal kecil tanpa layar. Satu aja. Itu udah cukup buat mulai ngerubah arah. Kalau konten kayak gini bikin kepala lo lebih ringan dan ngebantu lo lebih sadar sama kebiasaan sendiri, follow akun ini. Di sini nggak ada motivasi palsu, yang ada proses benerin otak pelan-pelan.